Islam adalah salah satu agama yang berkembang pesat di Indonesia. Proses masuknya Islam ke Nusantara berlangsung secara damai dan berangsur-angsur, dimulai sejak abad ke-7 Masehi. Penyebaran Islam di Indonesia tidak hanya melalui jalur perdagangan, tetapi juga melalui dakwah, perkawinan, pendidikan, dan hubungan kebudayaan. Jalur masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur, yaitu yang pertama jalur perdagangan. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, Gujarat atau India, dan Cina memainkan peran penting dalam penyebaran Islam. Mereka tidak hanya berdagang tetapi juga menyebarkan agama Islam pada masyarakat setempat. Yang kedua, jalur dakwah. Para ulama dan mubalik datang ke Nusantara untuk menyebarkan ajaran Islam. Mereka mendirikan pesantren dan pusat-pusat pendidikan Islam yang menjadi basis penyebaran agama ini. Yang ketiga, jalur perkawinan. Para pedagang Muslim menikah dengan penduduk lokal. Melalui perkawinan ini, Islam mulai dianut oleh masyarakat setempat. Dan yang selanjutnya, jalur hubungan kebudayaan. Kebudayaan Islam menyebar melalui seni, sastra, dan tradisi lisan. Contohnya, cerita-cerita dalam bentuk hikayat dan syair yang mengandung nilai-nilai Islam. Peran kerajaan-kerajaan Islam. Beberapa kerajaan Islam berperan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Kerajaan yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri di Aceh pada abad ke-13, Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Sumatera. Yang kedua, Kerajaan Demak. Berdiri pada awal abad ke-16 di Jawa, Demak dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Raja-raja Demak berperan aktif dalam penyebaran Islam ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang ketiga, Kesultanan Ternate dan Tidore. Kedua kerajaan ini memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah Maluku. Yang keempat, Kesultanan Mataram. Berperan dalam penyebaran Islam di Jawa Tengah dan Yogyakarta pada abad ke-17. Sultan Malik Al-Saleh dari Kerajaan Samudra Pasai. Sultan Malik Al-Saleh adalah pendiri dan raja pertama dari Kerajaan Samudra Pasai di Aceh yang didirikan sekitar abad ke-13. Selanjutnya, Sultan Ba'abullah dari Kesultanan Ternate. Sultan Ba'abullah adalah salah satu raja besar Kesultanan Ternate di Maluku. Memerintah pada paruh kedua abad ke-16. Selanjutnya, Sultan Agung dari Kesultanan Mataram. Sultan Agung adalah raja terkenal dari Kesultanan Mataram yang memerintah pada abad ke-17. Peran Wali Songo dalam proses Islamisasi. Wali Songo adalah 9 tokoh ulama yang berpengaruh yang memainkan peran utama dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 dan 16. Mereka memiliki pendekatan unik dan penuh kebijaksanaan dalam mengislamkan masyarakat Jawa melalui cara yang harmonis dan sesuai dengan budaya lokal. Berikut adalah para wali Songo beserta peran mereka. Yang pertama, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik adalah wali pertama yang tiba di Jawa. Beliau berdakwah di Gresik, Jawa Timur, dan memulai proses Islamisasi dengan mendirikan masjid serta mengajarkan ilmu agama. Ia juga dikenal ramah
dan mendukung ekonomi masyarakat, membuat ajaran Islam mudah diterima. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Berbasis di Surabaya, Sunan Ampel mengajarkan prinsip-prinsip Islam yang kuat namun tetap menekankan harmoni dengan budaya setempat. Ia mendirikan pesantren di Ampel, Denta yang menjadi pusat pendidikan dan dakwah Islam. Sunan Ampel juga merumuskan Moh Limo atau 5 larangan untuk menjauhi perbuatan buruk, seperti mencuri, berjudi, dan mabuk. Yang ketiga, Sunan Bonang atau Raden Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel yang dikenal karena pendekatan dakwahnya melalui seni dan budaya. Ia menggunakan tembang-tembang Jawa untuk menyampaikan ajaran Islam, membuatnya menarik dan diterima luas oleh masyarakat. Yang keempat, Sunan Derajat atau Raden Qasim. Sunan Derajat fokus pada dakwah sosial dengan membantu masyarakat yang kurang mampu, mengajarkan pentingnya berbagi dan tolong-menolong. Ia menekankan ajaran kasih sayang, kedermawanan, dan solidaritas, sehingga dakwahnya lebih bersifat sosial kemasyarakatan. Yang kelima, Sunan Kudus atau Japar Sodik. Sunan Kudus menggunakan pendekatan kultural dalam dakwahnya, bahkan dengan memperhatikan sensitivitas agama Hindu dan Buddha yang dianut oleh masyarakat Jawa saat itu. Ia mendirikan Masjid Menara Kudus yang memiliki arsitektur bernuansa Hindu-Buddha, menunjukkan kesediaan untuk berasimilasi tanpa meninggalkan identitas Islam. Yang keenam, Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria berdakwah di daerah pedesaan yang terpencil dan lebih menekankan pada pendekatan yang ramah terhadap budaya lokal. Ia menggunakan seni musik dan wayang sebagai sarana dakwah, serta berperan sebagai pendidik bagi masyarakat yang masih terikat kuat dengan budaya asli. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga atau Raden Mas Sahid. Sunan Kalijaga adalah salah satu wali yang paling terkenal dan memiliki pendekatan dakwah yang kreatif melalui kesenian Jawa seperti wayang kulit dan tembang. Ajaran Islam yang dibawa oleh Sunan Kalijaga menyatu dengan nilai-nilai budaya, membuatnya mudah diterima oleh masyarakat yang sudah terbiasa dengan kesenian lokal. Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati berperan besar dalam Islamisasi di Jawa Barat, khususnya di Cirebon dan Banten. Beliau juga menjalin hubungan politik dengan kerajaan-kerajaan setempat untuk memperluas pengaruh Islam dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin spiritual dan politik. Yang kesembilan, Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri adalah tokoh intelektual yang mendirikan pesantren Giri di Gresik, Jawa Timur. Beliau menciptakan metode pengajaran Islam untuk anak-anak melalui permainan dan tembang. Pesantren Giri di bawah Sunan Giri juga menjadi pusat pendidikan Islam yang melatih mubalik dan mengirim mereka untuk berdakwah ke berbagai wilayah Nusantara.